Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak dua tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки, Запорожской области. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target,
bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina. Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская, Донецкой Народной Республики и Жеребянки, Запорожской области. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25th. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars,
as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Mashutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti-pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram. Ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kyiv sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan
masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan, jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Всего поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка, Запорожской области. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak 2 tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка, Запорожской области. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar.
Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina. Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская, Донецкой Народной Республики и Жеребянка, Запорожской области. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25th. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day.
In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Mashutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti-pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur
pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram. Ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kiev sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan. Jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. И Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak 2 tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.
Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh Grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina. Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская, Донецкой Народной Республики и Жеребянки, Запорожской области. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25th. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic,
and Rozhivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Mashutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam 1 hari.
termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram. Ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kiev sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan. Jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak 2 tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina. Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкой Народной Республики и Жеребянка, Запорожская область. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25. In Kupiansk direction,
aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of 4 sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Masyutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda,
4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam satu hari. Termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram. Ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kiev sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan. Jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. И Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Село поражения 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянская Запорожская область. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak 2 tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка, Запорожской области. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye.
Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Gred. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina.
Бабаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкая Народной Республики и Жеребянка, Запорожская область. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says. Up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Masyutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam satu hari. Termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram. Ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kiev sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan. Jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Село поражения 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная, Луганская Народная Республика, Табаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкая Народная Республика и Жеребянка, Запорожская область. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak 2 tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Село поражения 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная, Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкая Народной Республики и Жеребянка, Запорожская область. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Gred. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui.
Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina. Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка, Запорожская область. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says. Up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Masyutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk,
Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram. Ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kiev sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan, jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная, Луганская Народная Республика, Табаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкая Народная Республика, и Деревянская, Ростов. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak 2 tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota.
Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnipro untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut.
Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina. Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter on going to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023.
Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapat Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Mashutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Simkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram, ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kiev sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan, jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Jumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak 2 tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota.
Бабаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкая Народной Республики и Жеребянки, Запорожская область. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023.
Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina. Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk,
penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Mashutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram, ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kiev sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan, jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная, Луганская Народная Республика, Абаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкая Народная Республика, и Жеребянка, Ростов. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin.
Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak dua tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская, Донецкой Народной Республики и Жеребянки, Запорожской области. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur.
Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan Barisan perlengkapan militer Ukraina. Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки, Запорожской области. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says. Up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Masyutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk.
Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti-pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram, ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kiev sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan, jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная, Луганская Народная Республика, Кабаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкая Народная Республика и Жеребянская, Запорожская область. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin.
Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak dua tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur.
Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina. Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкой Народной Республики и Жеребянка, Запорожская область. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total,
Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Mashutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti-pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram, ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kyiv sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan, jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов
Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка, Запорожская область. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak dua tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка, Запорожская область. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal.
Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina. Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкой Народной Республики и Жеребянки, Запорожская область. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles,
424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Mashutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti-pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia
yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram. Ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kiev sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan, jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak 2 tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.
Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh Grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina. Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкой Народной Республики и Жеребянки, Запорожская область. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic,
and Rozhivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Mashutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti-pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam 1 hari.
termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram. Ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kiev sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan. Jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak 2 tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye. Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di arah Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina. Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкой Народной Республики и Жеребянки, Запорожская область. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25. In Kupiansk direction,
aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of 4 sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Masyutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 25 Mei mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.321 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti-pesawat, 9.298 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda,
4.901 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.447 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 500 prajurit dalam satu hari. Termasuk 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, serta 20 sistem artileri dan 36 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.260 prajurit selama Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Ukraina juga menunjukkan rekaman helikopter The Sea King menuju Kyiv. Sea King sebelumnya milik Royal Naval Forces dari Kerajaan Inggris. Kini dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan dari Ukraina oleh Inggris. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Sampai saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian konflik antara dua pihak. Ukraina menunjukkan belasan kendaraan tempur, pengangkut personel hingga tank Ukraina berbendera putih menyambut kepulangan para pasukannya. Momen ini terlihat saat pertukaran tahanan pasukan Ukraina dan tentara bayaran Rusia yang berlangsung pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Rekamannya juga beredar di Telegram, ratusan pasukan Ukraina segera dimasukkan ke dalam kendaraan militernya. Otoritas Kiev sendiri mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Ukraina memulangkan 106 tahanan dari arah Bakhmut dengan rincian 8 perwira dan 98 tentara dan sersan. Jelas narasi unggahan. Para tawanan perang juga diantar pulang dengan diiringi barisan kendaraan militer Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Sejumlah tentara Ukraina terekam nekat menerobos gedung tinggi yang menjadi salah satu tempat tentara bayaran Rusia bernaung di Bakhmut. Penyerbuan ini disambut dengan tembakan brutal dari tentara bayaran Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Namun diduga insiden ini terjadi di saat tentara bayaran Rusia sedang gencar-gencarnya merebut Bakhmut pada 20 Mei 2023 kemarin. Tentara Ukraina tampak menaiki satu persatu anak tangga sambil menembak ke arah atas. Di tengah penyerbuan, mendadak 2 tentara Ukraina tersungkur akibat tertembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerbuan salah satu gedung tinggi Bakhmut dilakukan oleh militer Ukraina. Rekaman itu diambil oleh kamera aksi salah satu angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh seorang tentara bayaran Rusia selama pembersihan kota. Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Detik-detik kelompok sabotase dan pengintai Ukraina dihancurkan serangan artileri Rusia di Kherson. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan DRG atau pengintai Ukraina di arah Kherson. Kelompok sabotase dan pengintaian militan Ukraina disebut mencoba menyeberang dengan perahu motor dan mendapatkan pijakan di tepi kiri Dnieper untuk membuat batu loncatan demi menyerang Crimea dan Zaporozhye.
Namun semua upaya berakhir dengan cara yang sama. Pasukan terjun payung Rusia menghancurkan gerombolan DRG menggunakan artileri. Jelas narasi unggahan. Gedung tempat para pasukan dihancurkan dalam satu pukulan artileri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selama invasi berlangsung, Rusia merilis secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, dan 4.321 kendaraan udara tak berawak serta 424 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 205.260 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Grup V Rusia melancarkan serangan amunisi pembakar ke pertahanan Ukraina di area Ugledar. Amunisi pembakar ditembakkan dari peluncuran roket ganda MLRS Grad. Pertunjukan cahaya lainnya oleh grup V ke arah Zaporozhye, tidak ada tempat menghindar bagi musuh, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, tanggal 25 Mei. Amunisi pembakar yang juga dikenal sebagai amunisi termobarik, merujuk pada jenis amunisi yang dirancang untuk menciptakan ledakan besar dan efek pembakaran yang mematikan. Amunisi pembakar menggunakan prinsip bahan bakar udara full air untuk mencapai efek yang maksimal. Amunisi pembakar umumnya terdiri dari hulu ledak yang berisi bahan peledak dan bahan pendorong. Bahan pendorong tersebut dirancang untuk mengeluarkan sejumlah besar partikel padat atau cair dalam bentuk aerosol yang sangat terdispersi saat meledak. Setelah hulu ledak mencapai target, bahan peledak meledak dan menciptakan awan bahan bakar yang terdispersi. Saat awan bahan bakar terdispersi, bahan peledaknya akan berinteraksi dengan oksigen di udara, menciptakan campuran bahan bakar yang sangat kaya. Ketika campuran ini kemudian terkena sumber api atau pemicu, terjadi ledakan yang hebat dengan efek termobarik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang tekanan tinggi dan suhu tinggi yang mampu menghancurkan target dan meluluhlantakkan struktur. Amunisi pembakar sering digunakan dalam pertempuran urban dan medan terbuka untuk menghancurkan posisi musuh, bunker, terowongan, dan menyapu daerah luas dengan efek yang mematikan. Mereka juga bisa digunakan untuk menghancurkan sasaran yang dilindungi oleh perisai atau di dalam bangunan yang diperkuat. Namun, penggunaan amunisi pembakar juga menimbulkan keprihatinan terkait dengan dampaknya pada lingkungan dan potensi kerusakan terhadap warga sipil, terutama jika digunakan di area yang padat penduduk. Oleh karena itu, penggunaan amunisi pembakar harus mematuhi hukum humaniter internasional dan mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil. Inilah rekaman suasana pertukaran tahanan antara tentara bayaran Rusia dan pasukan Ukraina yang sempat terlibat pertempuran sengit di Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam momen pertukaran tahanan ini, bos kelompok tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, tampak terjun langsung. Prigozhin berbicara dengan prajurit Ukraina yang ditangkap dan juga bertemu dengan para pejuangnya. Pada 25 Mei, otoritas Kiev mengumumkan penerimaan 106 tentara yang ditangkap. Informasi tentang berapa banyak tentara Rusia yang dikembalikan masih belum diketahui. Dalam video tersebut, para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menjawab pertanyaan Prigozhin dan menyatakan bahwa tidak ada yang memukuli atau melukai tentara bayaran. Kemudian para tawanan perang pulang dengan diiringi barisan perlengkapan militer Ukraina.
Озерная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковская область, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes between two sides had occurred in some areas, May 25. In Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the enemy close to Masyutovka, Timkovka, Kotlyarivka, Kharkov region, and Stelmakovka, Lugansk People's Republic. In addition, actions of four sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Novomlinsk, Sinkovka, Kharkov region, Ivanovka, Donetsk People's Republic, and Rozivka, Lugansk People's Republic. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, says. Up to 190 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer have been neutralized in these directions during the day. In total, the armed forces of Ukraine lost 429 fighter jets and 235 helicopters, 4,321 unmanned aerial vehicles, 424 anti-aircraft missile systems, 9,298 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,100 combat vehicles equipped with multiple launch rocket systems, 4,901 field artillery cannons and mortars, as well as 10,447 units of special military hardware have been destroyed during the special military operation, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesperson, May 25. The other side from Kyiv, the armed forces of Ukraine in an official statement said Russia lost 500 servicemen in a single day, including 3 tanks, 8 armored combat vehicles, as well as 20 artillery systems and 36 drones. In total, Moscow lost 205,260 servicemen during Russia have been launching full-scale aggression into Ukraine territories. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no settlement agreement between two sides. Ukraine also shows footage of the Sea King helicopter ongoing to Kyiv. The Sea King previously belonged to the Royal Naval Forces of Great Britain and was previously transferred to Ukraine as part of the ongoing support of Ukraine by the United Kingdom. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 456 days. There is still no peace settlement agreement between two sides. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terkini dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 25 Mei tahun 2023. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit musuh dekat dengan Masyutovka, Timkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Novomlinsk, Sinkovka, wilayah Kharkov, Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Hingga 190 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 telah dinetralkan ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal